Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sesi pertama hari ini kita akan membahas mengenai network enterprise dan sistem pengalamatan pada jaringan. Sebagai dasar di dalam mempelajari network administration, perlu juga kita pelajari dan kita pahami terlebih dahulu untuk beberapa konsep serta prinsip-prinsip yang dipergunakan untuk merancang sistem jaringan enterprise yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya di dalam modul di administrasi jaringan juga akan dibahas mengenai sistem pengelamatan IP address, di mana di bagian pengelamatan ini dipersyaratkan kepada Anda untuk sudah bisa menguasai beberapa konversi bilangan desimal dan kemudian konversi bilangan biner, konversi bilangan heksadesimal ke dalam bentuk sistem bilangan biner ataupun sebaliknya dari biner ke desimal atau dari biner ke heksadesimal. Dan di dalam modul ini juga nantinya Anda akan mempelajari konsep dari desain jaringan enterprise perusahaan serta juga untuk bisa memanfaatkan dan mengimplementasikan di sini sistem pengalamatan untuk IP addressing di versi 4 ataupun di sistem pengelamatan IP address untuk versi kelanjutan dari versi 4 adalah versi 6 di dalam sistem jaringan komputer. Kalau kita lihat di sini untuk beberapa pengertian dari network interface, menurut Castle di sini diartikan bahwa untuk network enterprise atau jaringan perusahaan adalah jaringan yang terbentuk dari beberapa kelompok jaringan ya atau sub jaringan antar sub jaringan antar perusahaan atau bisa juga di beberapa bagian di dalam lingkup dari perusahaan itu atau mungkin saja di sebagian internal dari beberapa perusahaan. Nah, untuk menurut pengertian network enterprise dari Cisco, sini diartikan bahwa jaringan enterprise merupakan satu desain dari sistem arsitektur yang dibangun dengan berbagai macam latar belakang multi-platform. Atau juga mungkin bisa multi-services, multi-protokol, yang semuanya tujuannya adalah untuk memenuhi dari kebutuhan terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang semakin pesat ya, pertumbuhannya semakin pesat dan multi platform ini juga mengandung arti infrastruktur yang terdiri dari atas beberapa layanan yang mungkin saja hardware ya, layanan beberapa hardware, kemudian software untuk multi servicesnya sendiri. Di sini kalau kita bisa melihat ya, multi platform atau multi service yang umumnya dibutuhkan adalah untuk konsep dari multi protokol. Nah, kalau kita lihat untuk konsepnya bahwa pemanfaatan teknologi yang tadi saya bilang, perkembangan semakin pesat ya, khususnya di teknologi untuk interkoneksi, akibatnya juga dari sisi penggunaannya juga semakin tinggi, yang menyebabkan juga akan bertambahnya besaran dari infrastruktur. Ya, kemudian juga besaran dari satu servis tadi dan protokol untuk lalu lintas jaringan. Sehingga kita memerlukan di sini proses perencanaan atau planning
serta proses perancangan sistem jaringan yang bersifat enterprise. Nah, dalam beberapa kita melakukan perancangan ya dari suatu jaringan, terlepas dari satu bentuk ukuran ataupun dari sisi persyaratan dari jaringan, perlu juga kita lihat ya beberapa faktor fundamental untuk implementasi dari sistem jaringan tadi secara benar, kemudian juga sesuai dengan setiap desain jaringan dengan mengikuti prinsip-prinsip hierarki ya, contohnya hierarki di dalam teknik terstruktur yang baik. Di sini ada prinsip teknik terstruktur, ada hierarki, kemudian ada modular, ada resistensi, dan kemudian ada resilient dan fleksibel. Nah, kalau untuk yang hierarki diartikan di sini bahwa model satu jaringan di mana rancangan di infrastruktur jaringan yang akan dilakukan adalah membagikan masalah kompleksitas dari desain jaringan tadi menjadi area yang menjadi bagian yang lebih kecil atau sub jaringan. Sehingga pada intinya adalah lebih mudah untuk dikelola oleh network administrator yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, di sini prinsip untuk teknik terstruktur adalah modular, bahwa dapat diartikan desain jaringan yang modular dengan mudah kita bisa apabila ada perubahan-perubahan ya atau pertumbuhan-pertumbuhan jaringan yang ada di perusahaan, kita bisa dengan memisahkan dalam modul berbagai fungsi tadi yang ada di dalam jaringan, kita bisa mengembangkannya juga relatif lebih lebih mudah untuk beberapa modul yang mungkin saja ada di dalamnya itu ada blok layanan, kemudian ada data center, dan ada beberapa parameter untuk internet yang lain. Lalu kalau kita lihat untuk secara resistansi dan resilient, serta kemudian ada dari sisi eh, fleksibilitas, ya, fleksibilitasnya sendiri, bahwa untuk resistansi diartikan bahwa desain jaringan ini harus memiliki karakteristik ya, karakteristik dari high capability, ya, ketersediaan. Yang diharapkan adalah waktu aktif bisa mendekati 100% ya secara persentase. Dan di mana jaringan harus bisa tersedia, bisa digunakan ya availability-nya baik dalam kondisi yang normal ataupun kondisi yang abnormal seperti mungkin saja terjadi ya dari akibat kegagalan dari hardware ya atau hardware failure, atau mungkin saja bisa terjadi dari software failure. Kemudian dari sisi prinsip teknik terstruktur fleksibilitas atau fleksibel, di sini merupakan kemampuan dari jaringan, di mana jaringan bisa memodifikasi bagian jaringan, kemudian bisa menambahkan layanan yang baru, atau juga bisa meningkatkan capacity, ya kapasitas tanpa membangun atau tanpa perlu untuk pembaruan, ya pembaruan yang terlalu lebih besar, kompleks di situ. Dan jaringan yang dibangun juga harus bisa atau mampu beradaptasi dengan cepat ya, sesuai dengan kebutuhan perkembangan atau core bisnis dari satu perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari desain jaringan model hierarki secara lebih detail, ya bahwa desain jaringan model hierarki ini dirancang terdiri atas beberapa lapisan-lapisan. Ya. Untuk menyederhanakannya, setiap lapisan kita fokuskan secara spesifik di sini berdasarkan suatu fungsi, ya, fungsinya. Kemudian juga kita bisa mungkinkan si perancang jaringan atau seorang arsitektur dari jaringan itu bisa memilih sistem fitur-fiturnya apa saja dari setiap lapisan tadi,
kemudian juga menyediakan kerangka modular yang mungkin menjadikan fleksibilitas dalam penerapan atau implementasi, serta juga untuk dari sisi pemecahan masalah, ya problem solvingnya dari desain fasilitas jaringan. Nah, di sini kalau kita lihat salah satu arsitektur jaringan yang menggunakan konsep dari model hierarki adalah jaringan arsitektur berbasiskan Cisco. Yang mungkin secara fundamental di sini bisa membagikan jaringan atau blok modular ke dalam beberapa lapisan. Ya, kalau kita lihat ada lapisan akses, kemudian ada lapisan distribusi, kemudian ada lapisan core atau yang disebut sebagai backbone. Untuk yang pertama lapisan akses. Nah, di sini untuk lapisan akses sendiri dia akan menyediakan akses jaringan untuk kelompok kerja ataupun untuk pengguna. Nah, di sini untuk perangkat jaringan di lapisan ini juga bisa memberikan akses kepada pengguna, kemudian bisa memberikan akses juga kepada dari sisi server ataupun perangkat edge ya ke dalam satu jaringan. Nah, lapisan akses ini umumnya eh, kita bisa menghubungkan perangkat switch ya dengan beberapa workstation atau dengan server, ada printer, ya ada access point atau AP. Nah, di lingkungan dari Wide Area Network, lapisan akses itu sendiri eh, yang merupakan di sini untuk perangkat telekomuter ya atau remote site yang fungsinya di sini menyediakan akses ke jaringan perusahaan yang bisa melintasi teknologi dari WAN atau Wide Area Network. Nah, lapisan akses di sini merupakan adalah lapisan yang paling kaya terhadap fitur jaringan yang mencakup teknologi keamanannya, kemudian dari sisi kontrol akses atau akses kontrolnya. Nah, itu yang dilakukan di dalam eh, fitur di dalam jaringan untuk teknologi keamanan. Nah, ada beberapa fungsi di sini untuk lapisan akses, ada layer to switching, kemudian ada high capability, kemudian ada port security, ada quality of service, QoS, ada pemeriksaan dari address resolution protocol atau protokol IRP, lalu kemudian ada di lapisan akses ini ada virtual access control list atau yang disebut sebagai VACL, dan ada penerapan virtual local area network atau yang disebut sebagai VLAN. Kita lihat selanjutnya di lapisan distribusi. Nah, lapisan distribusi sendiri menyediakan di sini berbagai konektivitas berbasiskan satu kebijakan, policy, dan kontrol batas antara lapisan akses dan terhadap core-nya atau backbone-nya. Lalu di lapisan distribusi ini merupakan juga sebagai aggregator ya di dalam lapisan akses, di mana kita bisa menggunakan switch ataupun router untuk melakukan proses segmentasi terhadap jaringan. Nah, di dalam lapisan ini perlu dilakukan proses routing yang terjadi di dalam perangkat Cisco dan kemudian melakukan proses filtering. Nah, lapisan distribusi dapat menyediakan yang terkait berdasarkan administrasi jaringan, ada agregasi dari link local area network, kemudian ada wide area network, keamanan berbasiskan kebijakan dalam bentuk ACL atau disebut sebagai Access Control List, dan penyaringan. Lalu kemudian ada layanan router ya. Layanan router ini adalah antar jaringan LAN dan VLAN atau Virtual Local Area Network, dan antara domain routing atau yang disebut sebagai protokol EIGRP ke protokol OSPF. Untuk redundancy dan load balancing, di sini adalah diartikan batas untuk agregasi terhadap sebuah region rute yang dikonfigurasikan interface ke lapisan intinya atau core-nya. Nah, untuk melakukan atau pengaturan dari
broadcast domain karena router maupun switch multi layer ya, switch multi layer di sini tidak melakukan proses broadcast ya ke alamat-alamat yang sudah didaftarkan. Nah, perangkat ini akan berfungsi sebagai titik dari demarkasi ya antara broadcast domain itu yang terjadi. Lalu kemudian kalau kita lihat di bagian lapisan core atau backbone. Nah, untuk lapisan core backbone ini adalah pengertian yang kalau kita lihat menyediakan transportasi yang sifatnya dengan cepat antara switch distribusi. Kemudian juga untuk lapisan core merupakan backbone yang prosesnya cukup tinggi juga. Lalu lapisan yang sangat penting untuk dari sisi konektivitas harus menyediakan tingkat ketersediaan yang tinggi dan bisa beradaptasi dengan beberapa perubahan yang cepat. Nah, ada beberapa pertimbangan di sini untuk penerapan di lapisan core. Yang pertama adalah harus menyediakan mekanisme peralihan dengan kecepatan tinggi, lalu juga untuk menyediakan kehandalan atau fault tolerance. Ya, fault tolerance yang harus perlu kita jaga ya untuk kehandalannya. Kemudian dari sisi penghindaran untuk penanganan paket yang memerlukan kebutuhan yang tinggi terhadap central processing unit, sehingga ada akibat dari pengamanan ya, kemudian juga dari sisi spesifikasi, kemudian dari sisi klarifikasi ataupun dari sisi kualitas layanan atau yang disebut sebagai QoS. Nah, untuk keuntungan yang bisa diperoleh dari penerapan rancangan jaringan sistem hierarki ini antara lain adalah menyediakan tadi broadcast dan modularnya, lalu kemudian lebih mudah dipahami, kemudian lebih fleksibel, pertumbuhan dan skalabilitasnya juga, dan yang terakhir adalah mengurangi dari sisi kerumitan, ya, kerumitan dari sisi pemecahan masalah. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ilustrasi model hierarki di dalam suatu jaringan. Nah, desain hierarki di sini kalau kita lihat di tingkat memaksimalkan kinerja ada tingkat 3 dan kemudian ketersediaan jaringan serta juga kemampuan untuk pengaturan dari desain jaringan. Namun di sini kalau kita lihat untuk jaringan yang sifatnya kecil tidak berkembang dengan pesat bisa menggunakan desain hierarki 2 tingkat saja. Dan di desain tersebut lapisan core sebagai distribusi ya yang dikembangkan menjadi satu lapisan kemudian juga bisa lebih praktis, lebih efisien dengan tetap mempertahankan sebagian besar manfaat dari model jaringan desain. Lalu kemudian ada jaringan modular. Untuk desain, konsep dari desain jaringan modular adalah kalau kita lihat dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi atau IT pada saat ini, kompleksitas terhadap jaringan juga akan meningkat. Dan untuk memenuhi dari tuntutan tersebut, maka desain dari jaringan perlu disesuaikan dengan beberapa pendekatan yang lebih modular, yang lebih spesifik. Lalu kemudian penerapan model desain hierarki juga di beberapa blok fungsional dari jaringan. Lalu kemudian arsitektur jaringan yang lebih scalable, lalu modular yang dihasilkan juga bisa dapat tercapai. Nah, desain modular ini membuat jaringan dikelola dengan melakukan isolasi dari keselamatan ya, keselamatan jiwa dan untuk pola lalu lintasnya juga yang masing-masing saling deterministik ya, deterministik dan akibatnya perubahan dan peningkatan saja terhadap apa namanya bumbu-bumbu tadi ya, bumbu-bumbu di dalam eh, fleksibilitas dari jaringan ya yang terkait dengan besarnya dalam pemeliharaan dan pengoperasian jaringan.
Nah, dari desain jaringan modular ini kita bisa memisahkan jaringan tadi dengan berbagai modul dari jaringan secara fungsionalitasnya. Kemudian juga masing-masing bisa menargetkan tempat dan tujuan tertentu ya di dalam jaringan. Modul juga di sini untuk dari sisi konektivitas fisik ya atau secara logis, di mana konsepnya adalah fungsi menuju kepada fungsi ya yang berbeda di dalam jaringan. Nah, untuk menggunakan pendekatan modular di sini memiliki beberapa keuntungan. Nah, kalau kita lihat ada beberapa keuntungannya, kegagalan yang terjadi di dalam modul bisa diisolasi ya dari jaringan yang lain ditutup sehingga menyediakan deteksi masalah yang sifatnya bisa menjadi lebih sederhana dan kemudian ketersediaan sistem secara keseluruhan juga bisa lebih lebih tinggi. Lalu ada perubahan peningkatan, kemudian pengenalan layanan yang baru di dalam jaringan juga bisa dilakukan dengan cara terpusat, terkontrol, dan kemudian juga bertahap, dan memungkinkan flexibility yang sangat besar di dalam pemeliharaan dan pengoperasian jaringan. Nah, ketika tidak lagi memiliki kapasitas yang cukup, ya di sini atau kehilangan fungsi dan layanannya, maka dapat diperbarui atau digantikan dengan modul yang lain yang mempunyai peran struktural yang sama, ya, struktur yang sama di dalam desain hierarki secara keseluruhan. Nah, keamanan bisa kita terapkan secara modular. Di sini yang memungkinkan kontrol keamanan yang lebih bisa terperinci. Lalu kegunaan dari modul di desain jaringan memungkinkan terhadap fleksibilitas, ya, terhadap fleksibilitas dan kemudian memfasilitasi perencanaan sekaligus implementasi, lalu kemudian dari sisi pemecahan masalahnya atau problem solvingnya. Nah, untuk jaringan modular di sini terdiri dari beberapa modul yang bisa saling terhubung dengan jaringan intinya atau core-nya, ya. Di antaranya ada access distribution, kemudian ada services, ya, services, kemudian ada data center, lalu kemudian ada enterprise edge. Untuk access distribution dikenal dengan istilah adanya blok distribusi. Kemudian dari sisi service adalah blok yang umum dipergunakan untuk melakukan identifikasi terhadap layanan. Lalu ada data center dikenal juga dengan istilah server from. Tanggung jawabnya di sini adalah untuk pengelolaan dan memelihara banyak sistem data yang sangat penting di sini penggunaannya dalam pengendalian, ya, pengendalian data dan sumber daya yang ada di pusat data untuk membuat kemudian berkolaborasi dan bisa berinteraksi secara efektif. Lalu kemudian ada enterprise edge. Enterprise di sini adalah merupakan blok yang terdiri atas ujung jaringan internet dan wide area network. Nah, blok tadi untuk enterprise edge menawarkan konektivitas dari sisi layanan suara atau video, ya, dan kaitannya di luar dari jaringan internal perusahaan. Ini gambarannya tadi, ya. Oke. Lalu kita akan membahas sistem pengalamatan IP Internet Protocol. Nah, IP di sini adalah salah satu protokol di dalam satu sistem jaringan internet yang digunakan agar komputer itu bisa saling berkomunikasi satu dengan lain. Nah, Internet Protocol atau IP bekerja di dalam network layer dan sifatnya adalah connection list protocol system. Nah, pengamatan IP di sini ada dua macam, ya, atau dua versi. Ada IP versi 4 dan ada
IP versi 6-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk sistem pengelamatan IP versi 4, sistem bilangan yang digunakan adalah sistem bilangan desimal yang terdiri dari 0 sampai 255. Nah, sistem pengelamatan IP versi 4 ini merupakan alamat yang dibentuk dari 32 bit biner, di mana untuk eh, satu bit yang di depan dan di belakang dari satu ini adalah sebanyak ada 8. Ini sehingga total ada 32 bit, ya. Oke. Kalau kita lihat di sini untuk sistem pengelamatan IP atau Internet Protocol, di mana IP adalah salah satu untuk protokol di dalam jaringan internet yang bisa digunakan oleh komputer agar bisa berkomunikasi tadi. Dan IP bekerja di dalam network layer dan bersifat connection list protokol. Kemudian sisanya ada 88 bit. Di sebelah kanan itu adalah host ID. Ya. Pengamatan berbasiskan IP yang digunakan pada saat ini adalah IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, suatu alamat IP terdiri dari dua komponen, ada network ID yang tadi saya bilang, di 9 bit diletakkan di bagian depan dari format alat IP tadi ya secara unik, menandakan di sini untuk alamat suatu kelompok jaringan. Nah, jumlah bit network tergantung dari banyaknya nilai bit di dalam subnet max. Kemudian ada dua bagian yang ada di sebelah kanan itu disebut sebagai host ID atau node ID. Sejumlah bit di dalam bagian belakang dari format IP ada secara unik menjadi identitas ya, identitas terhadap setiap mesin yang terpasang di dalam satu jaringan. Nah, untuk jumlah bit bagian host atau node itu tergantung kepada banyaknya nilai pada satu buah subnet. Ini ada contoh. Contoh ada IP 192.168.10.5. Ini dijadikan biner 192 adalah 11, kemudian nolnya ada 6. Ya. Untuk 168 ini binernya 10.10.10.10, 10-nya 0000 10, kemudian untuk kelas yang selanjutnya adalah 00000101. Ya. Ini yang dibuat ya seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua 172 untuk IP-nya 16.10.5 disesuaikan saja dengan nilai eh, 172 ini ya. Untuk yang 172 di sini sesuai ya untuk binernya 10.10.11.11.00. Kemudian di network ID di bagian yang kedua ada biner 00001000. Dan untuk di host ya, di host yang D ada dua daerah ya, ada dua daerah di sini ada 00001010, kemudian ada 00000101. Nah, ini adalah untuk pembuatan kue-kuenya ya di saat memasuki bulan penyelesaian di dalam satu network. Nah, kemudian kalau kita bahas ya di sini keterkaitan dari subnet max adalah teknik yang dipergunakan di dalam suatu jaringan ya dan host ID tadi untuk pengelamatan IP versi 4. Nah, penulisan subnet max di sini selain menggunakan secara desimal, bisa juga kita dilakukan dengan menggunakan bit count ya. Menuliskan berdasarkan banyaknya bit satu yang terdapat di dalam subnet max. Ya, contoh di sini untuk subnet max 2525252500
Prefixnya adalah 23. Sehingga dari ujung paling kiri ke sini ya, ini sebanyak 24 ya, 8 bit, 8 bit, 8 bit 24. Kemudian untuk subnet max di kelas B-nya dikurangin saja ya, jadi 25 25 500, prefixnya 16 ya, dari ujung sini sampai ke tengah sini dibagi 8 bit 8 bit hingga didapatkan 16 ya. Dan untuk subnet max dengan nilai 255.000 ini akan didapatkan prefix ya sebanyak 8 di bagian paling kiri ya, dengan nilai angka desimalnya adalah 255. Nah, IP address ada beberapa kelas, ada kelas A, B, C, D, E. Untuk kelas 1 dari 1 sampai dengan 126, kelas B-nya 127. Itu untuk broadcast dimulai dari 128 sampai dengan 191. Lalu kemudian ada kelas C dari 192, 223, itu kelas C. Kemudian kelas D-nya 224 dikalikan dengan 39 IP ya di situ untuk lingkup range-nya ya. Kemudian untuk kelas E-nya dari 240 sampai dengan 255 ya. Nah, secara administrasi dari alamat IP akan dibagi menjadi dua, ada alamat publik, ada alamat IP privat. Kalau untuk alamat IP publik, di sini alamat IP yang biasa digunakan di jaringan publik internet. Nah, harus di sini penggunaan alamat IP harus melalui proses registrasi ke suatu organisasi yang menangani masalah penggunaan IP agar tidak terdapat host yang memiliki IP yang sama. Kemudian untuk yang alamat IP privat di sini dipergunakan di jaringan lokal, kemudian juga penggunanya tidak memerlukan beberapa proses registrasi, dan alamat IP juga tergolong ke dalam IP privat. Lalu kemudian ada subnetting. Subnetting adalah teknik yang dipergunakan di dalam mekanisme di jaringan untuk mengubah nilai subnet mask yang tujuannya adalah memperbanyak jumlah subnet network atau memperkecil jumlah host dari setiap host network dengan memperbanyak bit 1 pada subnet max-nya. Dan dalam kita merancang suatu jaringan IP bisa terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kita pertimbangkan terhadap kita memberikan alamat terhadap suatu jaringan atau host. Yang pertama adalah jumlah network yang diperlukan, kita harus bisa tahu dengan detail, ya. Kemudian satu untuk setiap subnetnya dan satu untuk setiap koneksi dari wide area networknya. Dan untuk jumlah host ID yang diperlukan dalam setiap subnet, untuk setiap subnet itu satu untuk setiap host dan satu untuk setiap interface yang terdapat di dalam router. Nah, berdasarkan hasil kebutuhan di atas, maka dibuatlah suatu bentuk subnet mask untuk keseluruhan jaringan. Kemudian subnet ID yang mungkin sifatnya unik di sini untuk setiap segmen secara fisik, dan juga kisaran dari host ID yang dipergunakan untuk setiap subnet tadi. Nah, untuk dari sistem pengalamatan tadi, untuk eh, alamat publik dan alamat privat ya. Nah, kalau kita lihat untuk kelas dari suatu alamat, kita bisa menentukan angka di dalam oktet pertamanya. Nah, jika dalam satu oktet pertama ya, berkisar antara 1 sampai dengan 255, kalau untuk kelas A dari 1 sampai dengan 126 ya. Begitupun untuk angka oktet pertama di kelas yang selanjutnya 192 itu kelas B sampai dengan 223.
alamat tersebut masuk ke dalam range kelas C. Lalu kemudian ada contoh 127 XXX, ini adalah nomor dari IP yang tidak digunakan ya di dalam mengalamati suatu host di dalam suatu jaringan. Nah, contohnya untuk broadcast di sini untuk memeriksa kondisi ke dirinya sendiri dengan mempergunakan perintah pingnya. Nah, kalau kita lihat tadi alamat-alamat yang termasuk kelas A, B, C, dan biasa digunakan kelas A-nya ini dari 255.000, kelas B-nya ini ya 255.255.000, kelas C-nya masuk ke dalam subnet 255.255.255.0. Nah, alamat IP di sini termasuk ke dalam kelas D yang digunakan untuk sistem pengalamatan secara multicast atau antar kelompok. Dan sedangkan untuk alamat-alamat IP yang termasuk ke dalam learning ya di sini digunakan untuk keperluan perangkat-perangkat militer dan dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan riset. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat untuk network address ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pengalamatan ya, pengalamatan kita contohkan di sini saya stop dulu. Saya kasih contoh untuk pengalamatan IP di sini ya. Untuk pengalamatan IP sendiri adalah kalau kita lihat untuk menghitung jumlah host address pada suatu alamat jaringan, kita bisa hitung dengan menggunakan beberapa rumus adalah jumlah host sama dengan dua pangkat banyaknya bit 0 ke yang akan dibuatkan ke dalam subnet max ya dikurangin 2. Oke, kita cek di sini untuk saya screen dulu. Ya, contoh di sini untuk beberapa pengamatan ya, beberapa pengamatan. Contoh yang pertama kalau kita lihat ada IP address ya. Bentar saya share. Untuk network address adalah IP address and subnet max ya. Contoh untuk IP address 192.168.10.5 kita rubah semua jadikan binet, kemudian subnet maxnya 25.25.25.5 kita n kan di sini ya. 11 hasilnya 1 0 jadi 1 ya, 11 01 11 01 ya dan seterusnya. Sehingga didapatkan di sini untuk hasil network address 192.168.10.0. Dari mana dapatnya? Di sini kita lakukan untuk tahap di N-kan ya. Ya, di N-kan ya. 1N1 ini akan sama dengan 1 1N11 000 ya.
Untuk yang posisi 10 akan 0, untuk posisi yang tidak 0 maka 111, 10, 1N 0 hasilnya 0 ya. Kemudian 11, 1 dan seterusnya. Jadi ini di N kan. Sehingga didapatlah IP. Oke. Begitu juga dengan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua seperti ini 172, 16, 10, 5. Ini kita jadikan binernya, ini subnet max-nya. Kemudian ini kita peroleh untuk network address yang baru ya 172.16.00. Ini sama posisinya di N kan. Nah, untuk direct broadcast pengiriman kita bisa lakukan ke seluruh host yang ada. Terdapat beberapa subnet tertentu dan direct broadcast ini bisa melewati router. Kemudian alamat direct broadcast juga memiliki ciri bahwa keseluruhan bit yang dimiliki oleh bagian dari host ini akan selalu bernilai satu semua. Ya, contoh 172.16.255.255. Jadi di dalam satu blok IP terdiri dari tiga komponen. Ada satu network address dengan posisi IP dicontohkan di sini 172.16.00, satu broadcast address 172.16.255.255 dan satu blok alamat untuk host ya. Untuk hostnya 172.16.01 sampai dengan 16.255.255. Nah, ini kalau kita gambarkan dari beberapa host yang bisa saling terhubung satu sama lain, jika memiliki host yang berbeda di sini berada dalam satu address yang sama ya, contoh di gambar bisa berkomunikasikan dengan host C karena membentuk network address yang sama. Ya, sedangkan host yang dari B tidak dapat berkomunikasi dengan host A dan C karena secara logikal tidak berada ya pada jalur yang sama atau berada pada jalur yang berbeda. Oke, untuk subnetting ya, subnetting tadi diartikan bahwa teknik yang dipergunakan untuk membuat nilai subnet yang bertujuan untuk mempermudah ya, untuk mempermudah dan juga untuk memperbanyak jumlah satu ataupun subnetwork dan memperkecil jumlah network dengan memperbanyak bit satu pada subnet max. Ya, jadi setiap bagian itu bertambah satu. Ya, jumlah contoh di sini untuk network ID yang diperlukan adalah satu untuk subnet dan satu untuk koneksi jaringan pada area network. Lalu kemudian untuk jumlah ID-nya diperlukan di dalam setiap subnet. Sini untuk satu untuk setiap host dan satu untuk setiap interface yang terdapat di dalam router. Lalu berdasarkan kebutuhan tadi, kita membuatkan satu subnet max untuk keseluruhan jaringan, dan kemudian ada subnet ID yang sifatnya unik untuk setiap segmen secara fisikal, dan kemudian kisaran dari host ID untuk setiap dari subnetnya. Oke, kalau kita lihat lagi ya, di dalam sistem pengamatan, mungkin nanti kita bisa mencoba ya dengan mempergunakan kalkulator ya, kalkulator IP address. Untuk pertemuan hari ini mungkin saya akhiri cukup sekian. Kita bertemu lagi di pertemuan sesi yang selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses untuk pertemuan di sesi yang pertama.